Oke, jadi Bu Margarito, ini kan kalau kita lihat ya pemilu mulai yang lalu-lalu yang sudah kita lakukan itu hampir setiap pilpres tidak pernah lepas dari cengkraman oligarki. Kenapa saya katakan tidak pernah lepas dari cengkraman oligarki? Kita bisa lihat kebijakan-kebijakan yang dihasilkan pemerintah lewat produk undang-undang atau aturan-aturan. Semua berpihak kepada oligarki. Misalnya undang-undang cipta kerja, undang-undang kesehatan, omnibus law kesehatan, itu semua menguntungkan oligarki. Oleh karena itu bisa kita mengidentifikasi bahwa ternyata pilpres yang lalu-lalu itu sebenarnya itu sudah di bawah cengkraman oligarki. Jadi oligarki itu memasang dia memasang kepada semua calon. Jadi siapapun yang akan menang, kepentingannya tidak akan pernah terabaikan. Karena begini, saya ingin luruskan dulu bahwa di Amerika pun negara yang begitu maju, negara yang begitu makmur, dia tidak bisa melepaskan diri dari cengkraman oligarki kalau dia pilpres ya. Tapi kelebihan Amerika, ketika presiden terpilih, dia bisa mengendalikan oligarkinya. Kelemahan Indonesia, pemimpin yang terpilih, dia tidak bisa mengendalikan oligarkinya. Makanya kalau kita lihat produk-produk yang dihasilkan, itu adalah produk-produk yang tanda petik, itu adalah produk-produk yang menguntungkan oligarki. Kalau kita bicara produk-produk dari segi undang-undang, itu banyak contoh undang-undang cipta kerja, undang-undang omnibus law kesehatan dan lain sebagainya, itu menguntungkan oligarki. Oleh karena itulah kalau tadi Bu Margarito bilang kalau Anies menang, ini yang kita lihat. Apakah dia bisa mengendalikan? Kan gitu pertanyaan kan? Apakah dia mampu mengendalikan oligarki itu? Karena ya hampir pasti nanti pilpres ini tangan-tangan oligarki itu main di semua calon. Jadi baik Prabowo, baik Ganjar maupun Anies. Tinggal kita lihat siapa yang menang. Apakah ketika dia menang, dia mampu mengendalikan? Kan kita tidak bisa mengabaikan dia. Tapi yang harus dilakukan pimpinan, dia harus mampu mengendalikan supaya oligarki ini tidak seenak mungkin melakukan sesuatu yang hanya menguntungkan kepentingan oligarki saja. Saya mungkin orang yang cukup sering gitu ya, salah satu di antaranya mengatakan bahkan lebih gila. Pemilu itu produk para oligarki. Demokrasi itu produk para oligarki. Salah satu orang terkenal di tahun 1786 di Amerika, dia bilang orang kaya itu terlahir untuk memerintah. Saya tidak usah sebut nama itu karena nama itu punya label tertentu dan supaya tidak menimbulkan masalah persepsi gitu ya. Nggak bias. Nggak bias gitu. Karena orang itu mengatakan bahwa orang kaya, aristokrat, terlahir sebagai orang yang memerintah. Bukan Anda yang banyak. Bung, kan ente ini belajar juga hukum sama saya gitu ya. Kan kita tahu itu Aristoteles. Oligarki, dia tirani, oligarki, demokrasi. Demokrasi ini barang buruk. Kita aja yang mengagung-agungkan. Begitu itu. Itu sebabnya kalau orang masuk dalam sejarah perdebatan pembentukan konstitusi Amerika Serikat itu, orang akan menemukan kenyataan bahwa di kala itu orang tidak menggunakan diksi demokrasi. Yang orang pergunakan adalah diksi republik. Begitu. Karena orang tahu bahwa demokrasi itu barang busuk. Jadi yang mesti dibikin adalah republik. Begitu. Nah, sialnya kita terlanjur jatuh hati. Sialnya kita terlanjur jatuh cinta terhadap demokrasi tanpa kita memberikan bobot kultural di dalamnya. Sementara kita tidak masukkan kearifan lokal kita. Nah, itu dia itu. Di situ yang salah ini kan bikinan orang ini. Begitu itu. Bikinan Eropa ya. Bikinan Eropa dan kita tidak berikan sentuhan lokal, sentuhan kultural kita. Kita cuma boleh demokrasi Pancasila. Tapi bagaimana demokrasi Pancasila itu diterjemahkan ke dalam sistem itu yang kita tidak lakukan kan. Makanya lahir kayak tadi itu yang kita bicarakan sekarang ini nih, oligarki yang atur inilah itu segala macam itu. Nah, itu masalahnya. Kita gagal mengenal kekuatan dan kelemahan demokrasi dan kita gagal pula mentransformasi nilai-nilai kultural kita kan menjadi sistem yang memandu kita, Anda dan saya dan semua orang. Itu yang kita gagal. Coba Bo, kalau ente ini jadi konglomerat dan HGU, kan ente cuma bawa ini sertifikat, kasih ke bank kasih uang dan Anda punya kelapa sawit banyak-banyak kan? Cuma itu. Apa bedanya kalau itu sistem itu dikasih ke saya? Lalu satu, dengan
begitu Anda dapat HGU, orang di tanah itu semua tersingkir. Sialnya kita lebih celaka lagi sekarang di undang-undang investasi kita kan Anda bisa menguasai tanah sampai dengan lebih dari 1 abad kan. Yeah. Belanda yang begitu yang kita kutuk-kutuk itu cuma 70 tahun, HGU kan. Yeah. Cuma 70 tahun, kita sampai dengan 1 abad. Lebih kapitalis mana kita? Itu kan kita gagal, itu yang tadi saya bilang, kita gagal memberi bentuk terhadap konsep-konsep penguasaan tanah yang ada di dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar itu. Apalagi kalau gagal pula kita mengalirkan konsep sila-sila dalam Pancasila itu ke dalam sistem kita. Di situ kegagalan kita. Gagal kita sekali lagi di situ. Kita asik HGU, padahal HGU menindas kok ini. Begitu tanah ini masuk dalam dikasih orang HGU, orang-orang yang ada di sini kan tersingkir seumur hidup. Mati nggak? Sumber alam. Sementara kalau kita belajar tata negara, kita kan kenal John Locke tuh. Salah satu hak fundamental adalah property right. Karena hanya dengan cara itu dia dapat mewujudkan harkat dan martabatnya. Karena itu penting. Kita HGU dikasih dan orang di situ tersingkir, terkapar. Capres-capres kita nanti kira-kira mengenali ini apa enggak? Jangan cuma perubahan. Ubah apa? Anda menata apa? Sementara kan, Bu, kita ini Anda ini orang tata negara, saya orang tata negara begitu ya. Negara itu diselenggarakan pakai keputusan-keputusan, pakai hukum. Anda senang atau tidak, Anda suka atau tidak, pakai hukum. Karena itu memang ini oligarki jahat, memang. Jahat atau pintar gitu ya. Kan negara diselenggarakan pakai hukum kan. Hukum itu kan bukan natural law. Bukan yang bukan hukum alam gitu ya, bukan sunatullah gitu. Hukum itu mesti di-create, mesti dibuat gitu kan. Ada yang membuat, siapa? Katakanlah Margarito dan Bung Samad. Atur aja Margarito sama Bung Samad, tulis dalam, jadilah itu. Supreme kan. Hukum itu menjadi supreme kan, itu. Kuasai pembentuk undang-undang, kuasai pelaksanaan undang-undang, Anda negara. Sama dengan Churchill. Rothschild bilang, biarkan saya menguasai duit dan saya tidak peduli siapa yang menjadi raja, siapa yang menjadi royal, siapa yang menjadi anggota DPR. Sayalah negara. Duit. Hukum kan tidak jatuh dari langit, bos. Mesti dibikin. Siapa yang bikin? Politisi. Ngatur deh. Itu yang terjadi di Amerika. Dan juga jadi masalah di kita. Itu yang terjadi. Bung, kalau Anda memiliki kesempatan atau mungkin Anda lupa barangkali, Anda belajar sejarah lahirnya The Fed. Anda tahu bagaimana cerdasnya oligarki bekerja. Itu Anda tahu undang-undang The Fed itu draftnya disiapkan di mana? Di Jekyll Island. Kan? Siapa? Draft undang-undang itu kan disebut juga dengan senator dari Republik. Dia draft. Canggih cara bermainnya. Undang-undangnya disiapkan, presidennya disiapkan. Si pakar administrasi negara itu kan, Woodrow Wilson kan. Coba Anda bayangkan, ini profesor administrasi negara dari, saya lupa universitas, dia belajar Harvard juga, dia belajar juga ekonomi di Harvard tapi tidak ini gitu ya. Princeton University. Dia kali juga sama oligarki. Begitu itu. Oligarki itu tahu gitu kalau profesor yang ngomong didengar orang, nih profesor aja kita beli suruh ngomong tentang pentingnya di bank sentral kan. Profesor ngomong. Karena Pak Warburg tahu bahwa kalau ini kita geng-geng Wall Street ini yang ngomong, tidak akan dipercaya oleh rakyat. Rakyat itu muak dengan bank karena mereka ini monster. Penipu semua. Jadi kalau yang gunakan guru besar. Pakai guru besar, Di situ juga, minta maaf ya. Caranya bikin LSM. Apa namanya LSM itu? American National Citizen League atau National Citizen League. Poin di titik ini yang disebut dengan non-governmental organization pertama kali di-create oleh mereka. NGO. Di-create oleh oligarki ini yang gila bekerja itu pada waktu bikin
Defect itu. Oke. Begitu. Dan kalau Anda punya NGO, tidak ada duit. Begitu. Jadi kita mesti pintar-pintar. Kalau tidak pintar mengenal sejarah ini, kita ditipu, ditindas oleh orang-orang ini. Oke, kalau begitu, apakah itu sedang terjadi di Indonesia? Saya pikir begini, ada orang yang kalau jadi presiden itu, dia mesti berakhir miskin. Itu yang bagus ya. Nah, dia mesti miskin. Terakhir dia keluar dari jabatan itu dia miskin. Tidak punya apa-apa. Tidak punya apa-apa. Seperti Ahmadinejad di kira-kira. Kalau itu bisa itu. Ya? Itu kita mimpi Anda dan saya ini itu kita tercapai. Tapi kalau masih pikir-pikir masih pikir anaknya yang gantikan. Enggak deh. Udah. Lalu bos, ini saya punya kawan 2019 itu maju pileg di satu dapil Jawa Timur. Ya. Kata dia habis 10 M laut. Ke laut 10 M, ente dan saya 10 M tuh. Ini 10 M itu kalau satu lembaran 2000 itu berapa besar ini gudang ini? Kecilin loh. Habis. Kita kumpul berapa sampai sekarang dia bisa kita lihat uang dari MM-an itu. Kawannya buang-buang. Gimana coba? Terus saya nih, Bung. Saya itu hitung-hitung, saya tanya tuh gubernur, Anda ini punya gaji berapa sih? Sekian. Saya kalkulasi, subhanallah ini 5 tahun, uang ini kalau makan gaji yang betul ini, yang betul-betul ini, betul tidak korup ya? Nah, tidak korup, yang betul ini. Ini cuma 6 miliar, tidak sialan, ini 6 miliar, cari partai, untuk bayar partainya belum cukup. Yeah. Waktu cari partai dulu itu lebih dari itu. Yeah. Terus kira-kira, itu yang saya tidak menemukan jalan untuk bermimpi menjadi gubernur. Karena bagaimana caranya ya? Ini gaji cuma begini nih. Yeah. Terus gimana ya? Aduh, enggak deh. Apalagi presiden ya? Apalagi presiden. Jadi sudah. Jadi Bu Margarito mau bilang siapapun akan jadi presiden pasti terjebak dalam. Sama aja. Jadi jangan terlalu serius juga, bos. Oke. Jadi siapapun yang jadi presiden ini akan dikuasai oleh oligarki. Enggak ada cerita. Dia pasti hidup nyaman. Nyaman. Anda tidak punya cara, tidak punya sistem untuk berkelit dari cengkraman sergapan para oligarki. Nothing. Oke, kalau dan begitu itu Anda bisa cek dalam sejarah tata negara kita, dalam sejarah politik. Anda tahu sendiri kan? Coba yang ke tahun 68 sebelum Masehi. Sudah ada undang-undang yang disebut dengan Lex Figula. Undang-undang itu dalam esensinya melarang jangan pakai duit pada waktu pemilu. Ya. Jangan pesta-pesta pada waktu pemilu. Korup. Zaman itu. Dan ternyata kita sekarang praktekkan juga. Terus bekerja. Jadi adakah sejarah lain yang memungkinkan kita mengambil jalan itu? Saya tidak lihat itu. Jadi udahlah, Ustadz. Oke, Ustadz. Kalau ente ini, saya pernah bilang, Anda pergi Ternate itu 3,4 juta. Ya, satu orang pergi ke sana naik pesawat ini ya. Kalau presiden ini kan sekali pergi kan mesti 20-30 orang tuh. Banyak pasukan. Ya. Memang kau punya pabrik duit di rumah? Hah? Memang kau punya pabrik duit? Enggak ada duit. Jadi kemana itu? Sumbang itu dari ente, dari anak-anak ini? Enggak kan? Kalau Anda tidak punya duit, apa yang mana sumbang? Kalau Anda punya duit dan tidak lebih, bagaimana Anda memberikan sumbangan lebih? Kan tidak mungkin. Ini duit oligarki dipakai. Udah. Ini urusan oligarki gitu. Jangan cerita Bu Nawas politik enggak. Jadi ini politik kotor semua ya? Politik memang Anda senang atau tidak. Kita ada di jalan itu dan dunia tidak menyediakan jalan lain selain jalan itu untuk sampai di jabatan-jabatan. Karena itu barangkali apa ya Ustadz, saya kadang-kadang berpikir disinilah faedahnya Allah suruh kita sabar. Sebab kalau kita tidak sabar ini, kita barat tiap hari, orang bilang kita gila. Karena kita tidak punya jalan kan ini. Sudah buntu ya? Sudah buntu ini, bos. Makanya kita akan berontak gitu kan. Tapi kita disuruh sabar. Disuruh sabar. Oh iya, sabar ini masuk akal juga ini. Oke, kalau begitu Bu Margarito, tadi kan Anda bilang bagaimana cara oligarki itu bermain ya.
apakah kalau kita mengambil contoh-contoh yang tadi disampaikan Margarito, ini sama juga ketika putusan MK itu diambil? Itu ada tangan-tangan oligarki bermain di situ? Saya tidak punya data sampai di situ, tapi saya pikir kan teorinya tadi nih. Kan mungkin begini. Ada salah satu ahli bicara begini. Saya lupa namanya. Saya lupa, tapi saya memiliki begini. Yang dibilang ini, maaf ya, yang dibilang independen itu, lembaga independen itu omong kosong. Tidak ada lembaga yang independen. Omong kosong? Omong kosong. Bullshit. Ahli itu bilang, untuk menerangkan tentang independensi Mahkamah Agung. Dia bilang, enggak, nothing itu. Nothing tuh. Mahkamah Agung di Amerika Serikat itu independen? No. Kata dia. Itu mahkota, mahkota yang karang-karangannya. Karena independensi itu sepenuhnya tergantung pada manusia. Tidak, sikap ya? Pada sikap. Pada independen itu adalah ente mau takut siapa deh? Ente takut miskin atau enggak? Ente takut itu apa enggak? Kalau ente sudah tidak takut itu, alhamdulillah sudah selesai dah. Jangan cerita teori ini, enggak bohong. Ente tidak takut sama miskin, udah beres tuh. Itu aja dong. Jadi calon presiden kita ini adalah orang yang harus tidak takut dengan kemiskinan. Yes. Baru itu bisa jadi presiden. Dan dia takut satu. Itu dia cuma takut satu itu. Dia tidak takut pada kemiskinan. Dia tidak takut pada kebelaratan. Ya, lalu dia punya mimpi tentang betapa indahnya harkat dan martabat manusia daripada harta. Kalau itu dia punya mimpi itu dan itu menjadi napas dia, insya Allah. Tapi kalau yang sekarang udahlah. Kalau sekarang ada nggak ya gitu? Calon yang ada sekarang? Saya tidak melihat. Belum sejauh yang lihat ini, saya rasa ini biasa-biasa aja lah. Ini urusan politik. Oke, berarti kalau begitu kita tidak bisa bermimpi dong. Dapat presiden yang seperti tadi ilustrasinya Bu Margarito itu. Ada data presiden yang keluar waktu selesai udah miskin, enggak ya? Enggak lah ya. Saya rasa enggak. Kita sudahlah kita standar. Oke, kalau begitu jadi apa ya? Jangan bermimpi. Jangan bermimpi untuk hal yang saya bayangkan tadi itu. Nanti Anda susah sendiri. Nanti kita jadi marah ya? Jadi marah. Dan kalau jadi marah kan sistem akan mencengkram, menindas kita gitu kan. Jadi ya sudah begini kita. Kalau begitu saya ingin tanya Bu Margarito. Sehebat apa sih posisi wakil presiden ini sampai diperebutkan? Ustaz. Coba dijelaskan kepada kita nih, audiens. Saya netizen, ini posisi jabatan wakil presiden. Satu-satunya dulu John Adams, Anda tahu, itu wakil presiden pertama di dunia gitu kan, karena sistem presidensial itu pertama kali dipraktekkan pada tahun 1790, 1789 gitu. 1791 itu John Adams bilang begini, para pembuat undang-undang dasar ini hebat sekali ya. Mereka ciptakan satu jabatan ini begitu hebatnya yang namanya wakil presiden itu. Ini jabatan persis seperti sangkar emas dan saya diletakkan di dalamnya. Nggak bisa bikin apa-apa. Karena ini jabatan baru dibicarakan di awal September 1787. Sementara Undang-Undang Dasar Amerika Serikat itu dibicarakan mulai dirapatkan di konvensi itu diperdebatkan itu di 17 Mei 1787. Jabatan Wapres itu dibicarakan 4 bulan kemudian. Di sepanjang waktu 4 bulan ini yang dibicarakan cuma presiden. Nanti satu saat tiba, loh, kita bikin jabatan tunggal kan ini presiden. Semua kekuasaan kita taruh di situ. Kalau dia mati, dia ada capacity. Bagaimana kita ini? Kalau dia mati ya? Kalau dia mati, dia incapacity, dia sakit, tidak berdaya, tidak bisa laksanakan lagi tugas. Terus bagaimana? Wakil presiden. Jadi wakil presiden baru penting itu kalau mati presiden. Kalau presiden tidak mati, ya sudah kau. Makanya saya sangkar emas. John Adams ini loh yang bilang presiden pertama, wakil presiden pertama di dunia. John Adams, presiden kedua Amerika Serikat. Dia bilang, Anda itu hebat sekali ya, bikin jabatan satu yang begitu hebat kayak sangkar emas dan saya letakkan di dalam. Dan nggak bisa apa-apa, asik dalam muter-muter dalam situ. Anda lihat. Berarti kalau begitu nih seolah-olah tidak berdaya jabatan ini, tapi dia strategis. Kenapa saya katakan strategis? Begini Bu, setuju. Kalau presidennya mati, maka dia jadi presiden. Tidak ada orang lain jadi presiden. Kawan ini yang jadi presiden. Oleh karena itu, maka kita harus berhati-hati memilih wakil presiden. Harus ada sistem yang dibuat agar kita bisa menghasilkan calon wakil presiden yang juga mumpuni. Paling tidak
beda tipis dengan presiden. Kira-kira seperti itu. Ya. Kalau itu saya setuju gitu ya. Karena soal mati ini kan kita nggak bisa prediksi, tidak bisa dipercepat, tidak bisa juga diperlambat gitu kan. Kalau di waktunya datang ya mati aja lah. Gitu nggak kan? bisa diprediksi. Nggak bisa diprediksi. Cepat mati kalau muda tidak mati, enggak juga gitu kan. Jadi memang itu jadi cara terbaik adalah ikhtiar. Nah, di titik itu saya setuju deh apa yang Anda bilang itu tadi. Ya kayak Pak Puang Kala bilang, Dayang bilang, ya wakil presiden dan presiden itu jangan terlalu jauh jarak kemampuan kapasitasnya gitu ya. Ya karena itu tadi, karena kalau terjadi apa-apa, Anda senang atau tidak, suka atau tidak, wakil presiden dilantik jam itu juga jadi presiden. Di situ nilainya. Itu masuk akal. Kalau begitu, apakah pro kontra tentang Gibran itu sebenarnya konteksnya ke situ? Saya rasa di situ konteksnya. Lebih baik di situ konteksnya. Jangan di dinasti dan semacam itu. Di situ kemampuannya ya. Nah, di kemampuannya gitu. Karena itu ya tidak saja cuman kalau di kubunya Pak Ganjar dengan Mahfud, gitu kan. Mahfud punya kapasitas bla 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 gitu, Caimin gitu ya. Ini cuman kan kadang-kadang kita ya jadi jangan dulu keluarga itu. Aku apa tuh? Tadi Anda sebut Mahfud punya kapasitas, Caimin punya kapasitas. Gibran nggak punya kapasitas ya? Tapi dia kan wali kota sekarang, Bos. Iya, cuma dibandingkan ketiga wakil ini. Tapi siapa tahu kalau besok dia belajar, ya itu jadi persiap dia begitu kan. Terus dia, aku mau tanya ini kok Margarito ini pakar hukum tata negara, jadi kita harus tanya. Enggak, karena saya tidak jujur saja kan, kita hanya bisa bicara orang itu dia memiliki kapasitas atau tidak kalau kita lihat gitu kan, subjektif gitu kan. Nah, karena itu kita bisa telusuri dia punya jejak itu rekam jejak. Rekam jejak dong, dia bicara apa bla bla begitu ya. Tapi kan Anda juga tahu kan, Bos. Dulu Anda mau bilang apa kepada Pak Jokowi? Kita nggak mengenal dia. Sebelum dia jadi gubernur gitu, sebelum mulai heboh SMK. Mobil SMK itu. Ingat nggak? Itu kan mulai siapa itu? Baru tiba-tiba masuk sini. Jadi gubernur. Sebelum itu kan sebagai aktivis Anda tidak pernah bisa nggak tahu siapa ini orang ini gitu. Tapi nggak ada jejaknya di nggak ada sama sekali. Tapi hebat. Sekarang itu terserah Anda mau bilang hebat karena saya kan cukup lama juga kritik dia, Bos. Beliau ini gitu ya. Jadi kalau menurut Bung Margarito Pak Jokowi ini hebat ya? Kemampuannya hebat. Tapi tadi Anda bicara mengenai apa? Gibran. Enggak. Tadi Anda kan bicara mengenai cipta kerja, ini dan segala macam. Jadi bagaimana kita mengkualifikasi itu? Jadi berarti karena dia menghasilkan produk undang-undang yang tidak terlalu berpihak kepada masyarakat, berarti dia nggak bisa dibilang hebat ya? Jujur memang di bawah standar. Saya mesti bilang gitu ya. Saya orang yang cukup mengkritik dia. Saya dari awal 2014 saya sudah kritik. Tapi bukankah dia punya kemampuan yang luar biasa menurut saya? Kenapa saya bilang luar biasa? Dia bisa menundukkan semua partai politik yang besar-besar. Bisa ikut sama dia, apa maunya akan ikut. Ini kan buktinya sekarang yang terjadi. Itu kan berarti hebat, nggak gampang dong. Ya itu Golkar disuruh, Golkar kamu calonkan anak saya di Rapim, kan begitu tuh. Ikut. Ini kamu calon. Ini kan hebat Bu Margarito. Kalau khusus dalam konteks itu. Kita harus akui itu ya. Itu harus diakui. Apakah itu karena orang-orang yang ditundukkan ini orang-orang yang punya masalah hukum? Atau apa kira-kira? Saya rasa itu Anda lebih tahu lagi. Kita kan tahu gitu ya, ada beberapa orang dan kan politik kan cuma ada dua gitu kan. Anda tidak memanfaatkan, saya manfaatkan. Anda tidak tunggangi, saya tunggangi. Jadi itu yang dilakukan. Iya gitu. Anda jangan datang pada orang kalau Anda tidak punya kekuatan. Begitu biasa aja dalam politik gitu. Jadi mungkin ya dia udah ke pojok, orang nggak. Saya tidak tahu apakah orang-orang ini punya masalah hukum atau tidak, tapi saya rasa kalau sampai dia tunduk itu mesti ada kekuatan yang besar yang membuat dia akhirnya milih untuk tunduk gitu ya. Karena Golkar misalnya, siapa yang nggak tahu Golkar gitu ya? Golkar itu begitu hebat, besar, orang-orangnya pintar-pintar, tapi kok jadi begitu gitu ya? Atau jangan-jangan memang Golkar sendiri memang bersedia untuk itu dengan cara
dengan kalkulasinya tersendiri gitu, kita nggak tahu juga. Jadi, tapi makanya begini, saya jujur saja, saya orang paling malas bicara soal politik. Oke. Mengapa? Anda dan saya, kita ini sedang, hukum itu mesti objektif. Kita bertolak dari norma. Politik karang mengarang, deskripsi, urusan karang. Kadang-kadang saya bilang orang-orang ini kayak tukang nujum tuh, ahli nujum. Kok seperti dia tahu isi perutnya, isi hatinya apa orang yang dia bicarakan itu. Padahal Rasulullah pernah bilang, ketika dalam satu peristiwa itu, ya Rasulullah, ini orang saya sudah katakanlah saya sudah hentikan dia. Kenapa Anda begitu? Iya, karena ketika dia udah terjatuh, saya mau lakukan sesuatu, dia bilang, dia bersyahadat gitu ya, mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tapi saya yakin dia bohong. Terus Rasulullah bilang, Anda tahu dia punya hati bahwa dia bohong. Di situ saya takut, makanya saya tidak mau bicara politik yang meraba-raba isi hati, isi perasaan orang, saya nggak mau. Saya lebih memilih hukum karena suka atau tidak kita mesti bertolak dari fakta, suka atau tidak kita mesti bertolak dari norma, daripada politik. Saya menghindar betul membicarakan itu. Oke. Oleh karena itulah Bung Margarito ingin mengatakan ini bukan soal muda apa tua, tapi yang kita bicarakan konteks ketika presiden itu berhalangan hadir, apakah wakil ini mumpuni untuk menggantikan? Kira-kira itu ya? Dia mumpuni atau tidak mumpuni, sistem mengatakan bahwa begitu terjadi sesuatu pada presiden, wakil presiden harus dilantik jam itu juga menjadi presiden. Suka atau tidak, senang atau tidak. Kalau Anda mau membuat mimpi besar Anda itu, tulis dalam undang dasar. Oleh karena itu sebenarnya sistem yang bisa dilakukan untuk menjaring wakil presiden adalah sistem yang benar. Itu yang perlukan. Minimum kita siapkan. Kita siapkan apa kriteria dalam undang-undang dasar begitu ya. Wakil presiden mesti begini. Agar kita tidak bicara ini. Ini kan sudah ada sebenarnya. Tidak. Kan Anda cek di Undang-Undang Dasar 1945, ketika perdebatan di 10 sampai dengan 17 Juli 45, Anda tidak pernah menemukan usia sebagai patokan. Iya. Ya. Tapi jangan lupa ya, Bung, Undang-Undang Dasar RIS itu mengatur usia presiden minimum 30 tahun. Usia anggota DPR minimum 25 tahun. Ketentuan ini diambil dan dijadikan ketentuan juga dalam Undang-Undang Dasar sementara. Yang tentu saja sekarang tidak lagi berlaku. Di perdebatan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 tahun 99-2002, usia juga tidak pernah diperdebatkan. Itu masalahnya. Itu kayak tadi di awal kita bilang. Jadi memang sebenarnya bukan usia yang diperdebatkan, tapi kemampuan seseorang, track record. Ya mungkin kalau itu memang kita merasa sesuatu yang kita butuhkan dan itu tidak bisa tak terelakkan untuk harus ada baiknya kita tulis dalam Undang-Undang Dasar agar jangan jadi soal-soal menghabiskan energi kita di waktu-waktu akan datang. Ini kan memang kita sudah terlalu banyak melakukan pengkhianatan, pelanggaran terhadap aturan-aturan. Contohnya saja dalam aturan bahwa menteri yang akan maju jadi calon presiden atau wapres itu kan harus mundur dari jabatannya. Tapi apa yang terjadi sekarang, Bu? Anda lihat kan, Mahfud tidak mundur, Prabowo tidak mundur. Ini kan berarti memang sudah anomali. Iya. Kira-kira bagaimana, Bu? Iya, saya setuju. Harus mundur kalau aturan. Kalau tidak mundur, ya dimundurin. Iya. Tapi ini kan memang sudah anomali, makanya kenapa anomali juga capres, cawapres karena ya kan begini ini kan itu. Dan itulah sebagai orang hukum. Begitu Anda melampaui atau mengingkari atau mengabaikan atau menangguhkan hal-hal yang kita sepakati bersama untuk memandu kita bernegara, yang Anda dapati nanti adalah kekacauan. Kekacauan, anomali. Anomali. Karena kita tahu gitu ya, hukum itu dibuat satu diantaranya untuk membuat tertib. Jadi kalau menurut Bu Margarito ini kan Mahfud orang hukum, harusnya dia tahu ya, dia harus mundur. Tapi Anda tahu kan, Bung, yang menghasilkan kerusakan di masa Hitler itu kan lawyer, namanya Hans Frank. Hans Frank, doktor muda, namanya Hans Frank. Dia yang menata tuh hukum di masa Hitler.
Jadi kekacauan dia yang timbul. Nah, ente jangan salah juga bilang kata terus ente sarjana hukum, ada sarjana hukum terus sebut jadi beres, belum tentu Hans Franz. Oke gitu. Hegel, apakah ilustrasinya seperti Mahfud? Itu jangan bilang begitu, Pak. Ini profesor loh, saya ini dokter. Kawan ini profesor, pernah jadi ketua Mahkamah Konstitusi. Iya, apa biar profesor kalau dia melakukan. Enggak, saya tidak bilang begitu ya. Saya hanya bisa bilang mengatakan bahwa ente jangan salah, di kerusakan di masa Hitler itu yang menyiapkan hukum sampai Hitler menjadi begitu beringas itu Hans Frank. Dia doktor ilmu hukum, anak muda. Yang pernah menjadi pengacara orang-orang Nazi sebelum Hitler menjadi Führer itu. Jadi itu tidak bisa bilang oh sarjana hukum terus beres, no juga. Oh jadi. Tapi kalau ente bilang apakah Mahfud begitu, saya tidak bilang begitu, Bos. Tapi kalau idealnya dia harus mundur, Prabowo juga mundur. Ya. Dua-duanya harus mundur. Ya. Jangan-jangan itu justru meningkatkan simpati orang kalau mereka mundur gitu ya. Bahwa dia taat aturan. Iya, saya taat aturan, bla 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 bla. Saya hari ini mengembalikan ke mandat ini kepada presiden. Saya berhenti sekarang ini. Terima kasih Bu Margarito atas pencerahannya hari ini, sehingga mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa menjadi satu informasi yang berguna bagi masyarakat kita ya. Sekali lagi terima kasih, sampai ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.